Oke. Selamat siang, para mahasiswa teknik sipil kelas LA43. Jadi kelasnya nama semua sama ya. Jadi yang berikutnya ngajar engineering matematik 2 juga kelasnya LA43. Jadi itu malam LA43 itu melambangkan teknik sipil. Oke. Minggu yang lalu, halo? Kita udah mulai bahas ini ya, tapi belum tuntas. Ingat enggak? Minggu lalu, yang Rabu ya. Rabu yang lalu kita ada pengganti kuliah apa hari Sabtu yang pengganti itu hari Rabu ya. Ini teorema Stokes, misalnya Stokes ya, teorema Stokes. Ayo perhatikan, tidak ngerti tidak bisa kerjakan. Teorema Stokes atau Stokes theorem ya. Yang namanya teorema, itu adalah membantu manusia lebih cepat menyelesaikannya. Coba Anda lihat rumus yang sebelah kiri. Coba lihat ini. Yang sebelah kiri double integral. Ini S ini surface. Ini apa nih? Del cross F itu apa? Rotation atau current. CURL ya. Current atau rotation dari nabla atau bacanya del atau nabla cross vektor F. Ini ya pakai determinan tingkat ketiga enggak di dalam aljabar linear. Sehingga enggak? Ya. Sudah tuh dot vektor normal n kali ds. Wah, udah bentuknya udah menakutkan dulu, panjang ya. Pada itu diselesaikan dengan cara yang singkat, Anda lihat. Ya menggunakan integral siklus tertutup, yaitu kalau digambarkan ini paraboloida, halo, lingkaran ini yang saya kasih warna biru, dan kerjanya menurut arah jam. Padahal yang model gini pernah ada kerjaan sebelumnya, namanya teorema Green. Ya, Green hijau itu nama orang tuh ya. Walaupun aslinya hijau tapi nama orang apa Green gitu ya. Jadi lingkar siklus tutup ya. Kalau Green arahnya berlawanan arah jam, positif. Kalau menurut arah jenjang negatif ya. Nah, itu vektor F dot dr ya, dot dr. Jadi 2pi ke 0. Biasanya kan 0 ke 2pi. Ini 2pi ke 0. Sehingga kalau Anda ubah integral 2pi ke 0 siklus tertutup menurut arah jarum jam menjadi apa? 0 sampai 2pi min kali. Itu enggak? Artinya enggak? Kalau dibalik agak batasnya, maka tanda integralnya di depannya apa? Ada negatif ya. Ada negatif ya. Halo? Jalan sampai sana? Ini saya titiknya ini gede kan nih. Nah, ini nampak nih kan? Ya nah. Jadi itu F ini dot dr ya. Harga batas yang dibalik menjadi min F dot dr. Nah, R itu apa? Vektor R apa? X, Y, Z. Sehingga D dari vektor R, dr, tanah itu menunjukkan vektor ya. Terus ini menjadi dx, dy, dz. 3 dimension, 3 dimensi. Perhatikan ini 3 dimensi ya. Oke, nah sehingga contohnya dengan teorema Stokes tentukanlah integral ini dengan vektor F diketahui YZI tambah 3XZJ tambah Z kuadrat K. IJK itu adalah apa? Heterosatuan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jelas ya? Ini bisa kita ubah jadi 3 dimensi nah. Halo, coba perhatikan yang ini, yang kuning ini. Bisa jadi ini enggak?
Kalau ada soal dalam ITK, diubah menjadi 3 dimensi, 3 dimension. Do you understand? Of course. Ya. Ya. Ya kan tentu ya. Berarti jelas ya, diubah ya. 3 dimensi. Waduh. Power. Oke. Dan S itu apa? Surface, permukaan atau luar ya, permukaan dibatasi oleh F kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 6. Ini sama dengan 25 apa 16 ya? Ya, sama dengan 16 ya. Sama dengan 16 sehingga R adalah akar 16 adalah 4. Ya, kalau 25 ya akar 25 5. Jelas ya? Nah, hati-hati ini. Dibatasi oleh ini adalah tengah bola ya. Nomor ke arah luar ya. Ya. Nomor ke arah luar. Nah, dari sini Anda bisa tentukan batasannya apa? Boundary. Boundary itu batasannya. Nah, karenanya lingkaran alasnya berarti berbentuk apa tuh? 3 dimensi Anda kenal kalau dia koordinat kartesian apa? X, Y, Z. Betul enggak? Ada DX, ada DY, ada Z. Tetapi dalam koordinat tabung atau mungkin Anda kenal yang polar gitu ya. Maka lingkaran apa tuh? Theta ya. Jadi ada theta. Theta itu sudut melingkar dari 0 sampai 2 pi. Nah, theta antara 0 sampai 2 pi. Kemudian jarinya dari 0 sampai berapa? Berapa panjangnya? Kalau panjang 5, 0 sampai 5. Kalau panjang 4, 0 sampai 4. Panjang 3, 0 sampai 3. Oke ya. Kemudian Z-nya di alat Z berapa? Lantai ini contohnya. Ada setengah bola nih. Lantai ini Z-nya sama dengan apa? 0. Iya, Z-nya 0 ya. Z-nya 0. Nah, sampailah pada bidang lengkung dari setengah bola itu. Berarti dari persamaan bola. Sama bolanya apa sini? Halo? Apa persamaan bolanya sini? Persamaan bolanya S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah 16. Ya. Oh. Oke. Ya. Dan Z sama dengan 2. Jadi berarti nah, ini ada beda nih. Z2 nih. Ya, Z2. Kalau Z2 Z-nya dari 0 sampai 2 enggak? Halo? Z-nya dari 0 sampai 2. Ya. Sehingga 3 dimensinya ya. Hati-hati, ini bolanya betul ini ya. Ini belum selesai nih. Perhatikan. Dari gambar ini dia yang dibatasi oleh permukaan salah. Dari permukaan bola ini, kali itu bendanya mana nih? Yang atas atau yang bawah? Halo, kalau ya ceritanya begini, yang atas atau bawah? Ya, yang atas ini bendanya nih. Ya, ini bendanya. Berarti Z-nya dari mana? Z-nya sama dengan 2, itu nah. Z dari 2 sampailah bidang lengkung dari setengah bola atau sama bola. Ya nah. Bisa nangkap? Halo. Ya. Paham maksudnya? Tidak paham? Contohnya nih, kalau ini adalah setengah bola,
Ya, B ya. Siapa di sini dua? Ini dua dan dasar ya. Dua. Yang bawah nol kan dari dua. Dari dua sampai tidak sebelum itu kan. Berarti dua sampai tidak lengkung ya. Tapi Z-nya dari dua sampai tidak lengkung ya. Dari Z-nya ya. Oke, kalau sudah tahu, nah kemudian kita carilah unsur-unsurnya. Karena rumus dari teorema Stokes apa? Yang panjang ini kita nggak pakai ya. Kalau kita cari sama dapatnya, tetapi kepanjangan jalannya lama, waktunya juga habis, ya. Kita pakai yang pendek. Jadi mempermudah Anda, ya, sebagai manusia yang ciptakan ini atau yang menemukan ini, tujuannya untuk mempermudah Anda, ya. Tahu maksudnya? Ada 3 teorema. Teorema apa? Green, sudah dapat Anda. Teorema Stokes, teorema divergensi, nama lainnya apa? Teorema Gauss, yang menemukan Bapak Gauss. Teorema Stokes itu nama orang. Kalau divergensi bukan ya. Teorema divergensi yang menggunakan del dot F. Jadi del dot vektor dengan gaya F. Itu maksudnya. Itu makanya disebut teorema divergensi. Tapi yang menemukan Bapak Gauss, sehingga dinamakan teorema Gauss juga. Ya. Teorema Bapak Gauss seorang fisikawan dan juga seorang matematikawan. Anda tahu kan, kebanyakan dulu orang-orang jenius itu, orang-orang pintar, dia seorang fisikawan, dia juga seorang matematikawan. Contohnya, Anda yang tahu tentang lubang hitam, black hole. Siapa? Black hole. Black hitam. Hole, lubang hitam. Siapa yang mengungkapkan itu? Stephen Hawking. Stephen Hawking dari Inggris, masih ingat nggak? Beliau waktu kecil ada sakit sehingga suaranya hilang, sehingga beliau itu bicara menggunakan bantuan komputer. Jadi dipasang alat sehingga apa yang beliau bicarakan itu keluar dari komputer, ya. Itu Stephen Hawking, ya, meninggal beberapa tahun yang lalu, Ustaz. Ya. Nah, beliau itu seorang fisikawan dan juga seorang matematikawan, ya. Oke. Contoh lagi, siapa? Newton, fisikawan, juga matematikawan. Ada yang dinamakan binomium Newton. Newton. Apa rumus binomium Newton? Tahu nggak? A plus B pangkat N sama dengan sigma. Sigma itu artinya deret. Kombinasi N, K kali A pangkat N min K kali B pangkat kali A pangkat N min K kali B pangkat K. Itu dikemukakan oleh Bapak Newton. Pascal, nah tadi baru ada segitiga Pascal, matematik kan, segitiga Pascal. Hukum, ya itu fisikanya. Fisikanya juga hukum Pascal. Hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan ke segala arah sama. Ada kan? Dan beliau juga punya segitiga Pascal, ya. Kemudian Gauss juga seorang apa? Fisikawan juga kan. Tapi beliau juga ada matematiknya teorema Gauss. Kemudian ada di dalam ajaran beliau namanya eliminasi Gauss-Jordan. 2 orang, Gauss dan Jordan. Ya. Jadi banyak sekali. Baik, kita lanjutkan. Kalau veto F-nya dot dr tadi, perhatikan nih. Kalau ini udah mulai contoh ya. Attention please. Dengan teorema Stokes ini tadi kan F-nya diubah dari bentuk IJK menjadi gaya. Jadi F itu vektor tapi merupakan gaya ya. Gaya medan atau apa ya. Gaya medan mekanik atau. Jadi
IJK-nya hilang, jadi koma-koma sini. YZ, 3XZ, Z kuadrat. 3 dimensi ya. 3 dimension. Nanti kalau Anda tidak perhatiin, saya adakan kuis ya. Itu merupakan TM Anda. Oke? Udah? Dapat ini? Nah, kemudian mana tadi? Yang ini. Yang kita dapat ini kita ubah dalam apa? Halo? Apa kita ubah? Y itu sama dengan apa? Halo? Y itu sama dengan R sin theta. Datang dari mana? Anda tahu sin sama dengan apa? Sin theta adalah Y per R. Betul nggak? Kalau R kali silang, Y adalah R sin theta. Itu gak? Cos theta adalah apa? X per R kan? Halo? Kali silang, maka X adalah R cos theta. Oh ini kalian turunannya ya. Bentar. Kita ubah dalam koordinat polar. Ya. Sebaiknya sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Hapus. Gini, ini kita tinggal dulu. Ini yang kita mau cari deh ya. Karena untuk cari ini kita harus cari apa? Cos. Cos theta adalah X per R. Kemudian kali silang. Sehingga terjadi X adalah R cos theta. Jelas? Terus cari turunan X terhadap theta apa? Turunan X terhadap theta. Sama apa? R kali turunan cos apa? Sin theta. Sehingga ini kalau kali silang apa nih? DX adalah kok min. Turunan cos min sin ya. Ada salah ini ya. Turunan cos adalah min sin theta. Turunan cos min sin theta. Bukan sin ya. Ini suka keliru nih, ya. Dikali silang di sini min R ya. Biasanya min R sin theta d theta. Jelas sampai sini? Oke, kemudian sin theta apa? Sin theta adalah Y per R. Itu kan pelajaran dasar trigonometri di SMA, betul nggak? Berapa-apaan bukan kuliah, ini di SMA. Paling tidak di kelas 3 SMA ya sudah dapat ya. Oke, kalau salah nih. Oke, kita lihat yang cepat ya. Nah, kali silang sama dengan apa? Y adalah apa? R sin theta. Kita turunkan turunan Y terhadap theta. Coba agak serius ya. Sama dengan apa? R kali turunan sin apa? Nah, ini baru cos. Turunan sin cos theta. Kemudian D theta-nya ke silang. DY adalah R kali cos theta D theta. Sampai sini jelas? Jelas. Kemudian Z sama dengan berapa? 2 kan? Maka DZ per D theta sama dengan DZ itu. DZ per D theta sama dengan apa? 0. Ya nak? Kan 2 turunkan 0 lah. Nah, kan silang apa? DZ adalah 0 D theta. Ya nak? Sampai situ jelas? Nah, baru ini kita masukkan ke dalam fungsinya yang ini. Ya, kita masukkan. Itu apa tadi yang kita dapat tadi?
Ini apa ini? Ini R dot DR ya. Yang ini YZ DX tambah 3XZ DY tambah Z kuadrat DZ adalah F gaya kali DR. Itu sama dengan kita salin apa? YZ DX ditambah dengan apa? 3XZ DY 3XZ DY ditambah Z kuadrat apa? Ditambah Z kuadrat DZ. Ya. Halo? Nah, sekarang kita ganti semuanya. Perhatikan, kita ganti. Berapa nih? Y berapa tadi? Y itu apa tadi? R sin theta. Betul nggak? Coba lihat dari sini. Ini nih. Y itu adalah R sin theta. X itu adalah R cos theta. DX-nya nih kan? DX-nya nih. Begitu gak? Z sama dengan 2. DZ adalah 0 D theta kan? Ini disubstitusi. Ya, disubstitusi. Kita ganti. Jadi apa? Dengan ini jadi apa? Dikali Z. Z berapa tadi? 2 ya? Z 2. Kemudian DX. DX berapa? Nah, min R sin theta ya. Atau sorry. Z boleh ganti atau ya. DX berapa tadi? Min R sin theta D theta ya. Ya. Benar ya? Ini min R sin theta D theta. Oke. Kemudian berikutnya apa? Ditambah 3 kali X apa? X adalah R cos theta. Enak. X adalah R cos theta ini. Kemudian Z berapa tadi? Z 2. DY berapa? DY adalah ini. Lupa tadi. DY ini adalah di sini lupa kuningnya. Ya, DY adalah apa nih? DY adalah R cos theta ya. D theta, sorry. DY adalah R turunan sin cos theta D theta. Ya. Halo? D theta, oke. Kemudian terakhir Z kuadrat. Z kuadrat berapa? 2 kuadrat dikali DZ adalah 0 D theta. Betul nggak? Halo? DZ adalah 0 D theta. Nah, akibat kali 0-nya habis nggak? Akibat kali 0, hilang nggak? 0 kali DZ kali apa kan 0 semua. Sehingga F dot DR-nya berapa? Halo? Ini min kali 2, min 2, R kali R, R kuadrat. Terus apa sini? Sin kali sin kuadrat theta, D theta. Enak. Ditambah 3 kali R kali R, R kuadrat. Cos kali cos, cos kuadrat theta, D theta. Yang 0 hilang kan? Kalau Anda nggak ngerti ini, gimana Anda mau kerjakan? Orang teknik, ya lagi, the subject is engineering. So, you must know the calculus ya. Kelompok kalkulus banyak ya. Oke. Nah, ini gimana nih? Halo? Gimana? Ini kita mau sederhana gimana nih? Coba pikirkan. Halo. Anda tahu kan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta berapa? 1. Tuh. Nah, supaya sama dia, kalau min usahakan apa? Hah? Kalau min kita usahakan jadi plus gimana? Kalau ini ada 3
3R kuadrat. Kalau saya bikin tambah 3, sini kurang berapa tuh? Halo? Kurang 5 nak? Kurang 5 tambah 3 kan min 2 nih. Matematik. Ya kan? Min 2 itu sama nak? Berapa tambah 3? Karena kita butuh 3R kuadrat cos. Di sini kita butuh 3. Jadi keluarkan sini apa? Min 5 R kuadrat. Betul nggak? Sin kuadrat theta ditambah berapa? Tambah 3 enggak? R kuadrat sin kuadrat theta. Kalau ini kita jumlahkan, berapa nih? Kan min 2. Min 5 tambah 3, min 2 enggak? Nah, ditambah 3R kuadrat cos kuadrat theta d theta. Oke ya. Nah, yang kita kurung ini. Nah, ya. Sehingga ini hasilnya apa? Min 5 R kuadrat. R kuadrat sin kuadrat theta d theta dikeluarkan 3 R kuadratnya. Kali apa? Sin kuadrat theta tambah kuadrat theta. Ini kan pelajaran trigonometri di SMA. Ini berapa nilainya? 1 ya. Sehingga ini hasilnya apa? Min 5 R kuadrat kali sin kuadrat theta d theta ditambah ini ada d theta-nya ya. Berapa jadinya? 3 R kuadrat d theta. Betul nggak? Jelas sampai sini? Halo? Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah ini barulah kita apa? Kita tentukan batasannya dulu, batasannya. Tetanya berapa? Karena melingkar 0 sampai 2 pindah. R-nya berapa? Hah, kalau dari mana tanggal ke 12? Ya, harus kita potongkan. Betul. Jadi tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat berapa? 16 ya. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya 2. Masukkan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Z kuadratnya kita ganti berapa? 2 kuadrat sama dengan 16. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat ada tambah 4 adalah 16. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat berapa? Sama dengan 16 kurang 4. Sama dengan 12 ya? Ya betul. Ya, pintaran ini. Oke, ini S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. S kuadrat tambah Y kuadrat ini kan R kuadrat. Halo? Ini kan kita potong kan lengkungnya dengan Z sama dengan 2. Dipotongkan sehingga ini akar 12. Sama dengan 12 ya. Sama dengan 12. S kuadrat tambah Y kuadrat R kuadrat enggak? Nah, berapa R? Akar 12 sama dengan akar 4 kali akar 3 enggak? Akar 4 berapa? 2. 2 akar 3. Berarti sini R-nya dari 0 sampai 2 akar 3. Jelas sampai sini? Nah, Z-nya. Nah, itu tadi Z-nya. Berapa? Kan dari 2 tadi kan? Bidang datanya saya cerita bidang 2 sampai bidang lengkung. Ya nak? Atasnya bidang lengkung. Lengkungnya dari ini. Ambilnya sini. Nih. Kita ambil apa nih? Z kuadrat berapa? 16 dikurang S kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Ini kita kurung ya. Sehingga Z kuadrat sama dengan 16 dikurang R kuadrat enggak? Nih. Engineering. Sehingga berapa Z? Ya, Z adalah akar dari 16 kurang R kuadrat. Berarti Z-nya dari 2 sampai akar 16 dikurang R kuadrat. Anda ngerti nih? Datang dari mana nih? Hah? Ini. Ini yang harus Anda tentukan. Ya.
Ingat tadi bidang Z2 dengan bidang lengkung di atas. Ya. Dari setengah bola tadi. Oke. Nah, setelah itu, nah berapa ini barulah kita hitung apa? Yang ditanya apa? Yang ditanyakan tadi integral itu kan dalam apa? Tadi kita yang dicari kan tadi itu apa? Yang dicari apa tadi? Yang ini kan? Ini rumusnya kan? Halo? Yang kita dapat tadi rumusnya apa? Double integral dari permukaan S the cross vector. Ini vektor ini gaya nih, ya. Ini boleh bikin ini. Dot vektor n vektor normal ds. Yang kita cari bukan ini, tapi ini. Jadi kan ini, betul nggak? Arahnya menurut arah jarum jam, ya. C-nya di sini ada f dot dr, enak. F dot dr. Jelas sampai sini? Nah, baru kita ganti sini apa tadi? Dari 2pi sampai 0 f dot dr ini sama dengan negatif dari 0 sampai 2pi, itu enggak? Kalau dibalik 2pi ke 0, dibalik dari 0 2pi itu min kali. Sama, tak hingga ke 0, tak hingga ke 0, kita balik 0 tak hingga jadi min kali. Nah, dari apa? Dot f dot dr. Nah, ini yang kita harus cari tadi f dot dr-nya. Masukkan, ya. Hah? Tadi ini sudah direkam ya? Sudah ya? Oh, oh ya, betul. Ada apa, saudara? Halo? Batasannya. Yang belum jadi negatif itu negatif Gini. Jadi kalau ada misalnya 5 ke 0, itu kan terbalik kan? Kita jadikan 0 ke 5, ini jadi min kali. Terbalik. Atau kita gambarkan misalnya, kalau ini 0, ini 5. Kalau ini kan positif ini, ya. Ya. Tapi karena dibalik batas ya, nggak mungkin. Coba. Rasanya nggak mungkin kan? 5 ke 0. Yang ada 0 ke 5 kan? Tapi karenanya ketentuannya arahnya menurut arah jarum jam, jadi ya itu. Makanya sini jadi dibalik. Ini yang sering Anda jumpa dengan tak hingga ke 0. Sama dengan apa? Tak hingga ke 0 adalah 0 ke tak hingga, min kali. Juga ada Anda jumpa yang seperti ini juga ada. Seperti itu. Pokoknya jumpa seperti itu dibalik min kali. Ya, itu penting Anda ingat, ya. Oke. Nah, kita masukkan 0 sampai 2pi, ini tetanya. Ya, tetanya. Oh ya, ini satu aja ya. Jadi mengapa kita pakai sampai 3 ini ya? Ini kalau ini 3 ini artinya apa? Mencari volume atau triple integral, ya kan? Ya kan? Halo? Jadi ini kita masukkan ya. Jadi hasilnya apa tadi? Yang terakhir. Jadi ini kita nggak pakai ya. Perhatikan kalau ini hitung volume betul 3 caranya. Jadi yang ini kita nggak pakai nih. Paham nggak? Halo? Itu nggak dipakai kan? Ngapa nggak dipakai? Dia kan single integral, single kan? Kecuali triple atau double. Ya, di sini single. Jadi berarti di sini
Kita masukkanlah yang tadi berapa? Yang sini deh. Ini masukkan nih. 5 apa? min 5 R kuadrat. Min 5 R kuadrat. Sin kuadrat D theta. 5 R kuadrat. Min 5 R kuadrat. Sin kuadrat D theta. Ada deh. Oh, hilang. Kuadrat. Sin kuadrat theta D theta. Ya enak. Min 5 R kuadrat sin kuadrat D theta tambah 3 R kuadrat tambah 3 R kuadrat D theta. Ya kan? Tambah. Tambah atau kurang deh? Ya. Tambah ya. Ya kan? Ini. Oke. Nah, R-nya itu kalau tahu nggak R-nya berapa tadi? R2 ya? Akan tadi AFO perlu dicari itu. Ini perlu dicari ya. Akar 12 itu yang ini. Ya kan? 2 akar 3 kan R. Ya. Jadi yang ini perlu kita cari memang. Jadi kita ganti. Kalau R kuadratnya apa? Di sini. Ini sudah ada 12. Langsung masuknya ya. Ya nak di sini. R kuadrat adalah 12 langsung Bayesian. Jadi berarti sini menjadi min 0,2 pi terus ini min 5 kali 12. R kuadrat ganti ya. Sin kuadrat theta D theta tambah 3 kali 12 D theta. Ini hasilnya apa nih? Halo? Ini dikalikan berapa? Min 60 sin kuadrat theta D theta ditambah 36 D theta. Jelas ini? Halo? Apa? Kenapa itu 2 bukan ini 2? Apa ya? Lingkar tadi kan theta. Oh, Theta, ya. Jadi kan saya gambarkan di sini yang awal tadi. Melingkar 0 sampai 2 pi radian. Dalam radian ya, bukan derajat. Ya. Dalam radian. Oke. Nah, saya selesaikan. Ini berapa? Jadi sama dengan berapa? Ini integral berapa? Kita keluarkan min 60, ya nak? Halo? Atau dikali min ke dalam berapa? 0,2 pi. Kalau dikali ke dalam ini berapa? Plus 60 sin kuadrat theta D theta. Ini min kali plus min 36 D theta. Enak. Nah, lebih enak gitu ya. Jadi di sini langsung ya. Berapa? 60. Keluarkan 60. 60 integral 0,2 pi sin kuadrat theta D theta. Ya. Kemudian min 36 boleh keluar ya. Halo? 60 ini boleh keluar. Min 36 boleh keluar nggak? Min 36 kita keluarkan. Tinggallah 0,2 pi ini tetanya. D theta. Iya kan? Halo? Ya, min ini keluarkan. Min 36. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih. 60. Anda masih ingat nggak sudut kembar? Halo? Anda masih ingat sudut kembar bahwa cos 2 theta adalah dalam sin. Apa tuh? Nomor 3. Rumus nomor 3. Apa tuh? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah kali. Setengah kali 2 theta berapa? Theta. Nah, supaya ini positif, pindah ke kiri. 2 sin kuadrat theta adalah 1 dikurang cos 2 theta. Ya nak? Berapa sin kuadrat theta? 1 dikurang cos 2 theta dibagi 2 nak? Halo? Ya.
Sehingga ini 0, 2 pi. Sin kuadrat tetanya kita substitusi yang bawah nih. 1 kurang cos 2 theta. Gitu ya. Per 2. D theta. Betul nggak? 36 kali integral D theta. Theta. Agak batas 0 sampai 2 pi. Ya? Ada kurang jelas? Ini kan rumus yang sudut kembar. Kalau nggak pakai ini lebih panjang, pakai rumus reduksi. Integral sin pangka n. Jadi kalau rumus reduksi Anda pakai gini. Saya nggak tahu di kalkulus 1 Anda ada aja nggak rumus reduksi ada kan? Nah itu lebih sulit. Nah, udah kalau gitu lebih enak kita gunakan bukan rumus reduksi tetapi dari rumus sudut kembar ya. Ada kan sudut kembar? Sudut kembar. Sudut kembar apa? Cos 2 theta adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta, theta. Ada kan? Dari belakangnya tahu? Cos 2 theta kan cos dalam kurung theta tambah theta. Cos A tambah B apa? Cos sin sin. Cos sin sin. Jadi cos theta kali cos theta dikurang sin theta kali sin theta. Jadi cos kuadrat kurang sin kuadrat. Cocok ya? Oke. Kemudian ini rumus pertama. Rumus kedua, pakai rumus sin kuadrat tambah cos kuadrat. Kalau dalam cos, ini yang diubah nih. Anda mesti kan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Sehingga berapa sin kuadrat? Sin kuadrat theta adalah 1 dikurang cos kuadrat theta. Jadi kalau terganti sini cos kuadrat theta min dan kurung ganti nih. Sin kuadrat diganti dengan 1 kurang cos kuadrat theta. Ya nak? Kalau tadi yang rumus pertama ingat ya. Cos sin sin. Cos A plus B. Cos min sin sin. Ya. Terus ini menjadi cos kuadrat theta min 1. Min kali min plus cos kuadrat theta. Sehingga hasilnya jadi 2 cos kuadrat theta min 1. Nih. Rumus ketiga kita ambil dari rumus pertama. Rumus pertama apa tadi? Cos 2 theta adalah cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Nah, di sini yang kita ganti cosnya. Ya. Kita ambil sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Ya, adalah 1. Terus kalau cosnya berapa? Cos kuadrat theta adalah 1 kurang sin kuadrat theta. Kalau termasukkan sini 1 kurang sin kuadrat theta ini ya, dikurang sin kuadrat theta. 1 min sin kuadrat tambah min sin kuadrat berapa? Min 2 sin kuadrat theta enggak? Inilah rumus yang kita pakai. Sudah terjawab? Ya, dari situ asal usulnya. Nah, 2 sama 60 boleh coret. Kita 60 bagi 2 30 kan? Nah, jawab sini 30. Nah, ini tinggal apa? Ini sudah coret ya. Ini jadi 1 kali d theta integral ya. Integral 0 sampai 2 pi d theta itu enggak gitu. Halo? Dikurang apa? Integral 0 sampai 2 pi cos 2 theta d theta. Ya. Tutup kurang 36 kali ini theta batas atas 2 pi kurang batas bawah 0. Ini sebenarnya bisa dijumlahkan tadi ya. Tapi ya udah. Nah, ini 30 kali integral d theta, theta kan agak batas berapa? 0 sampai 2 pi, gitu nak? Dikurang. Nah, ini 0 sampai 2 pi cos 2 theta D 2 theta, betul nggak?
Halo? Aduh. Orang engineering dia bisa matematik keterlaluan. Terus berapa turunan nih? Turunannya berapa? Halo? Berapa turunan 2 teta? 2 d teta enggak? 2 teta diturunkan teta teta berapa? 2 kali d teta kan? 2 d teta. Berarti kelipatan 2. Satu dikali setengah kan? Jadi setengah. Ya, setengah. Oke, ini min. Ini 36 kurang 2 berapa? Kali 2 berapa? 72 pi. Ya. 72 pi. Nah, 72 pi. Terus ini 30 kali ini 2 pi kurang 0. Min setengah kali integral dari cos U du adalah apa? Tunggu dulu, cos U du. Sin U. Itu nanti kan cos. Lalu dibalik los integral sin min cos. Itu yang bahaya. Yang paling bahaya integral sin cos min cos. Mengapa sin min cos? Turunan cos kan min sin. Min kali min plus. Wah, ini bahaya nih. Integral cos adalah sin ya. Sin 2 theta agak batas 0 sampai 2 pi. Kurang berapa nih? 70 salah nih. 72 ya. Min 72 pi ya. Sehingga ini sama dengan berapa? 30 kali 2 pi berapa? 60 pi dikurang setengah kali berapa nih? Sin 2 kali 2 pi berapa? 4 pi dikurang sin 2 kali 0, 0. Kurang 72 pi. Nah ini jumlahkan dulu. Berapa nih? 7,6. 132 pi nak? Setengah kali sin 4 pi berapa? Sin 4 pi berapa? 0. Semua sin NP. Isinya nak? Sin pi 0. 1 pi 0. Sin 2 pi 0. Sin 3 pi 0. Sin 4 pi 0. Oh, sorry. Iya, iya. Maaf ini ada. Maaf ini ada ini ya. 60 ya, ini 60 ya. Dikurang 72 berapa? Min 12. Ya. Terus ini min setengah ya. Ini 0. Sin 4 pi 0. Sin 0 0. Ini hilang ya? Halo? Ini hilang ya? Ini jadi 0 ya. Maka tinggal apa? Tinggallah min 12 pi. Ingat ini bukan menghitung panjang, bukan menghitung volume, bukan hitung luas ya. Ini adalah integral yang melingkar itu yang seperti teorema Green. Masih ingat tak? Kebalikan teorema Green. Nah, seperti inilah cara hitungnya. 60 itu 30 kali 2 pi. 2 pi kurang 0 kan 2 pi kali 30. Ya, 60 ya, terima kasih saudara. 60 kurang 72 min 12. Oke, bukan plus-plus. Oke, sampai sini oke. Nah, ini mirip tadi tapi beda. Ini nilainya Pak, tidak. Enggak. Itu persamaan apa? Saya tanya Anda persamaan apa tuh? Yang itu S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 25 itu apa? Persamaan bola, betul. Jarinya ya, R kuadratnya 25 berarti R akar 25 5. Betul. Tapi yang berada di atas bidang XY, di bidang XOY. Lantai itu SOY kan? Nah, setengah bola. Berapa luas permukaan bola? Sebetulnya Anda sudah tahu luas bola berapa? 4 pi R kuadrat. Kalau setengah kali luas permukaan bola, setengah kali 4 pi R pi R kuadrat adalah
2 pi r kuadrat. Anda bisa tes nanti. Masuk R-nya 5. Betul tak jauh itu? Untuk nomor yang berikut ini nyata ya. Nyata kan? Luas permukaan bola total 4 pi r kuadrat. Soalnya 4 kali luas lingkaran. Ya, setengah bola. Kalau setengah bola berarti setengah kali 4 pi r kuadrat, 2 pi r kuadrat. Nah, R ini berapa tadi? Akar 25 ya. R kuadrat 25 berarti R akar 25, 5. Dimasukkan 2 pi r kuadrat. 2 pi kali 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 25 kali 2 berapa? 50 pi hasilnya. Kita buktikan 50 pi hasilnya. Oke ya. Jadi langkah pertama, kita gambarkan sketsanya dulu. Ya, jadinya misalnya sini R apa? Berarti yang 25 itu adalah 25 ini adalah R kuadrat ya. R kuadratnya adalah 25, berarti R adalah akar 25, maka R adalah 5 ya. Ini 5. Di sini min 5. Di sini 5 ya. Lebih pendek ya, harusnya lebih pendek. Di sini 5 juga. R-nya. Oke, kita gambarkan penyebutnya ini berarti ini bukan lingkaran ya, salah. Elip ya. Jadi nah ini jadi setengah bola. Saya sengaja ambil ini supaya Anda bisa tes jawaban benar atau salah. Oke? Nah, kalau Anda sudah tahu, ini adalah eh, ini 3 dimensi. Karena ini 3 dimensi, ini ada tentukan apa? Pertama, melingkar. Kalau melingkar, theta berapa? Halo, theta berapa? Kalau melingkar, 0 sampai 2 pi radian. Enak, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya dari 0 sampai 5 nak? Dari 0 sampai 5. Berapa Z-nya? Pakai triple. Berapa Z-nya? Dari alasnya 0 sampai tingginya 5. Bukan 5, salah. Sampai bidang lengkung dari persamaan bola. Apa persamaan bola apa tadi? S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah 25. Itu soalnya. Berapa Z kuadrat? Atau gini lebih gampang gini. Ini S kuadrat tambah Y kuadrat R kuadrat enggak? Nah, ini lebih gampang pakai. Sehingga Z kuadrat berapa? 25 dikurang R kuadrat. Berapa Z? Akar dari 25 dikurang R kuadrat. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sehingga Z-nya dari 0 sampai bidang lengkung permukaan setengah bola adalah akar 25 dikurang R kuadrat. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, sorry. Nah, ini yang penting Anda tahu ya. Oke. Nah, setelah tahu ini, apa yang Anda lakukan? Halo? Nyatanya dengan konsep integral permukaan, tentukan luas. Oh, minta luas permukaan bola. Oh, sorry, ini bukan volume ya, sorry. Kalau volume betul gini. Luas permukaan bola apa rumusnya? Saya sudah ajar ke Anda tuh. Luas permukaan bola double integral to first ya akar
do Z per do X pangkat 2 kurung pangkat 2 tambah do Z per do X pangkat 2 tambah 1. 1 itu do Z per do Z kali D area. Nah, berarti sini apa? Ada yang tidak dipakai ke sini, sorry. Kalau 3 dimensi, dia 2 dimensi. Di situ dia 3 dimensi, tetapi menggunakan double integral. Ya, coba. Oke, kita lihat yang tadi ini. Berarti sebentar. Ini ada. Berarti ini enggak pas ya. Apa nih? Ya, di sini mungkin kita ubah sedikit ya. Karena yang Z-nya ini di sini hanya double integral, tidak bisa triple. Luas ya. Double integral itu luas. Jadi ini. Di sini jadinya Z kuadrat adalah 25 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, maka Z adalah akar dari 25 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Itu enggak? Kalau volume betul tadi itu. Kalau hitung volume betul. Tapi ini kita hitungnya bukan volume kan, luas permukaan setengah bola itu. Jadi sini kita cari berapa do Z per do X. Halo? Ini pangkat setengah enggak? 2x. Oh, ini nggak muat tempatnya. Nah, ini boleh saya ubah menjadi akar pangkat setengah, sama enggak? Z sama dengan apa tadi 25 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat pangkat setengah. Maka do Z per do X berapa? Halo? Berapa do Z per do X? N, ini U pangkat N ya, U pangkat setengah. N kali U, ini N ya. Sorry. N, ini N ya, N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Kali U aksen. Aksennya tak ada apa? Tak ada X. X-nya lingkari. Ya, min 2X. Min 2X. Yang lainnya 0. Berarti ini hasilnya setengah kali 25 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat pangkat min setengah enggak? Ya. Pangkat min setengah ya. Nah, ini 0 dikurang X kuadrat kurangkan 2X, Y kurangkan 0. Kan tak ada X saja. Hingga hasilnya apa nih? Setengah. Ini menjadi seper itu enggak? 25 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat pangkat min setengah diturun ke bawah pangkat setengah enggak? Nah, oke. Ini tinggal min 2X. Oh iya, Pak. Sekarang 2-nya boleh keluar enggak? Boleh. Hasilnya apa? Sama dengan min X per apa? Akar 25 kurang enak. X kuadrat kurang Y kuadrat. Kalau Anda merasa tidak penting kalkulus ini, terserah ya. Saya kasih tahu Anda aja, nanti di lapangan Anda tuh lulus dengan sarjana teknik ST, terus ikut ujian profesi, ya ikut kualifikasinya untuk profesi itu menjadi insinyur. Gimana kalau matematiknya nggak bisa ini? Nah, ini dojek proyek ini kita ubah lagi. Ini harus ubah dalam koordinat apa polar ya, atau kutub gitu, atau tabung istilahnya. Jadi ini min X per berapa nih? Akar berapa? 25 dikurangkan minnya nih. X kuadrat kurang Y kuadrat itu menjadi ini enggak? Ini sama dengan min X per akar dari 25 dikurang R kuadrat. Ini kan R kuadrat nih. R kuadrat ya. Sehingga
Do Z per do X ini. Berapa do Z per do X pangkat 2? Berapa? Berarti min X per akar 25 dikurang R kuadrat di pangkat 2. Hasilnya apa? Min pangkat 2 plus S kuadrat per 25 dikurang R kuadrat. Ini. Sudah jalan ke sini? Sudah, Pak. Nah, cari lagi do Z per do Y. Sudah selesai ini ya. Asik. Jadi waktunya memang perhatikan. Dan yang lagi tadi apa? Z sama dengan apa sih? Z sama dengan S kuadrat dikurang 2 dikurang 25 ya. 25 dikurang S kuadrat dikurang Y kuadrat pangkat setengah. Berapa do Z per do Y? Sama jalannya sama. Tapi tak ada Y. N-nya setengah kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ya nak? Tetapi E aksennya tak ada apa? Y. Tak ada Y. Ya. Sehingga ini hasilnya apa? Setengah kali 25 dikurang S kuadrat kurang Y kuadrat pangkat min setengah. Ini 0, ini 0, ini ya. Hingga ini setengah kali. Nah, pangkat min setengah sebagai plus 25 kurang S kuadrat kurang Y pangkat setengah kan? Plus. Min jadi plus. Ini tinggal min 2Y enggak? Nah, berarti 2 setengah sama 2 kan coret. Hingga hasilnya apa? Min Y per akar ya enggak? 25 kurang. Ini boleh keluarkan S kuadrat tambah Y kuadratnya. Yang sama dengan R. Ya, hasilnya min Y per akar 25 kurang R kuadrat. Berapa do Z per do Y? Pangkat 2. Berarti min Y per akar 25 kurang R kuadrat pangkat 2. Jadi plus Y kuadrat per 25 kurang R kuadrat. Tunggu dulu, ini belum apanya? Akar di pangkat 2. Karena kita kerja dalam bentuk koordinat tabung nanti. Asal melingkar tuh ke tabung begitu. Kalau bisa tanpa tabung, tapi jalannya makin panjang. Karena sehingga nak belajar kalkulus 1 integral dengan substitusi trigonometri. Panjang kan? Nah, kalau Anda lihat buku yang dikarang oleh Insinyur Gunawan dari apa diktat Trisakti itu dari Universitas Trisakti itu ada yang dibuat tanpa diubah koordinat tabung ya panjang. Nah dari sini apa yang Anda lakukan? Carilah karena rumus yang mengandung akar gitu kan. Do Z per do X pangkat 2 ditambah do Z per do Y pangkat 2 ditambah sebetulnya yang ketiganya apa? Do Z per do Z kurang pangkat 2. Do Z per do Z berapa? 1 pangkat 2 1. Nah, dimasukkanlah ini. Tadi berapa do Z per do X pangkat 2? Nah, salin. X kuadrat per 25 dikurang R kuadrat. Nah, yang satu lagi ini kan Y kuadrat ya. Ya, Y kuadrat 25 kurang R kuadrat ditambah 1. Baik. S kuadrat tambah Y kuadrat digabung sini ya. S kuadrat tambah Y kuadrat per 25 kurang R kuadrat. 1 itu sama enggak? Penyebut per penyebut. Ya, 25 kurang R kuadrat. Kan gitu kan? Nah, ini sama dengan nah, S kuadrat tambah Y kuadrat ini boleh enggak kita ubah jadi apa? R kuadrat. Tambah karena penyebutan sama boleh gabung kan? Oh iya. R kuadrat per 25 kurang R kuadrat. Sehingga ini hasilnya akar dari 25. nah, R kuadrat ini boleh coret enggak?
kurang R kuadrat 0 kan? Tinggallah akar 25 per 25 kurang R kuadrat. Akar 25 5, akar ini tetap salin aja. 25 dikurang R kuadrat. Baru kita cari jadi luas permukaan setengah bola, setengah. Coba. Luas permukaan LP itu luas permukaan setengah bola, double integral ini surface akar jadi apa? Dou Z per dou X pangkat 2 ditambah Do X. dou Z per dou Y kurung kuadrat ditambah 1 kali D area. Ya. Jelas? Salah. Nah ini yang kita pakai batasnya mana tadi di atas? Oh. Mana batasnya? Halo, ini Jawab. itu batasnya tuh. Tetanya 0 sampai 2 pi, R-nya dari 0 sampai 5. Ya enggak? Halo? Iya benar Pak. Oke. Nah, baru kita masuk ke sini. Jadi tetanya 0 sampai 2 pi, R-nya dari 0 sampai 5, itu enggak? Nah, akarnya berapa? Nih. Ini sudah cari akarnya berapa? Ini enggak? Halo? Akarnya berapa? Akar itu nilainya adalah 5 per akar 25 kurang R kuadrat. D area itu kena kuadrat tabung apa? R dr d theta. Betul enggak? Betul Pak. Kuadrat tabung pakai R dr d theta. Oke. Udah? Ini 5-nya boleh keluar. Jadi sama dengan berapa dah? 5 dikeluarkan, tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, d theta tarik keluar. R-nya berapa? Halo? R-nya dari 0 sampai 5, tinggal R dr saja. Betul enggak? D theta-nya udah keluar kan? D theta keluar, tinggal R dr saja. 5 keluarga. Paham enggak? 5 konstan keluar paling depan. Oke. Kemudian tetanya 0 sampai 2 pi radian d theta. R-nya 0 sampai 5 RDR. Enak? Ya Pak. Nah, karena perhatikan ini konstan dan ini juga konstan batasannya dan antara theta dan R tidak ada terikat independen bebas. Makanya dapat dikerjain sendiri-sendiri, hasilnya dikalikan ya. Sudah. Ini yang paling cepat dapat integral. Berapa? 5 kali integral d theta. Theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Integral E pangkat 1 dr apa? Seper 1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Betul enggak? Betul Pak. Seper N R pangkat seper N per 1 R pangkat N per 1 kan? Agak batas 0,5. Nah, 5 kali theta batas atas 2 pi kurang batas bawah 0. Setengah kali R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Berarti ini 5 kali 2 pi kali setengah kali 5 kuadrat 25. Ini 2 boleh coret. Hasilnya 25 kali 5 125 Pak. 75. 125 gitu. Ya. 25 kali 5 125 pi. 125 pi. Kan kita pesa. Luas permukaan setengah luas permukaan bola. Setengah kali tadi luas permukaan bola apa? 4 pi R kuadrat. Adalah coret nih 2 pi R kuadrat. Ada salah ya? Kayaknya iya deh Pak. Gimana salahnya? 2 pi kali 5 kuadrat. 25 kali 50 pi ya? Iya Pak. Oh begitu.
Coba lihat salah di mana. Kita lihat lagi. Ringkat betul kan 02 pi nol sampai 5 tunggu. Ada di mana salahnya? Dia pakai ini ya. S-nya itu sebetulnya yang ini Z ya, sebetulnya 3 dimensi bisa asal ya. Ada salah hitung sini. Halo, ini ada akarnya. Ada akarnya nih. Ada akar kan? Nah, itu yang keliru tadi. Belum, berarti tidak bisa di sini. Buang. Ya, diabetes ini ada akarnya, makanya nggak mungkin gitu ya. Nah, terus jadi sama dengan berapa nih? Sama dengan, halo? Kalau kita keluarkan nih, tetanya betul ya. Tetanya dari 0 sampai 2 pi radian d theta, kita kelupaan akarnya. Akarnya ketinggalan nggak? Ya. R-nya dari 0 sampai 5. Sini tinggal apa nih? RDR RDR per RDR per akar 25 dikurang R kuadrat. Enak. Ini yang tadi salah nih. Halo? Ya, salah situ kan? Yang salahnya di sini. Akarnya ketinggalan deh. Kita tidak tulis tadi. Perhatikan. Benar nggak akarnya tadi tidak ada? Nah, sekarang baru ini sendiri-sendiri ya. Ini kerjaan sendiri. Ini sendiri. Ya. Jadi ini hasilnya adalah integral theta. Theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Nah, perhatikan. Ini R dari 0 sampai 5. RDR per akarnya sama enggak dengan 25 kurang R kuadrat 25 kurang R kuadrat pangkat setengah, sama enggak? Itu kita naik ke atas. Halo? Naik ke atas jadi apa? Kalau ini naik ke atas jadi ini boleh masuk hitung 2 theta batas atas 2 pi dikurang 0. Terus ini naik ke atas apa? Dari R dari 0 sampai 5 ini 25 kurang R kuadrat pangkat min setengah, betul enggak? Naik ke atas setengah. RDR ini sama enggak dengan ya RDR ini yang jadinya sebagai D dari ini berapa? D dari U-nya, U pangkat setengah, U pangkat min setengah, DU. Kita buat ya. Jadi 2 pi kurang 0, 2 pi. R dari 0 sampai 5. Terus ini 25 kurang R kuadrat pangkat min setengah. Coba sengaja, DU.
U pangkat N DU. Sengaja. Berapa jadinya? Halo. Berapa turunan ini? Ini turunannya berapa nih? 25 turunkan 0. R kuadrat turunkan 2R kali DR. Betul enggak? Coba perhatikan. Benar enggak? Ini sengaja kan U pangkat N DU. Oke? Nah, DU ini RDR. Padahal di sini 25 kita turunkan berapa? 0. R kuadrat kita turunkan berapa? 2R kurung kali DR. Hasilnya apa nih? Min 2 RDR. Padahal yang ada RDR. Terjadi kelipatan min 2 enggak? Halo? Terjadi kelipatan min 2 enggak? Supaya min 2 1 dikalilah seper min 2. Itu alasannya. Nah, baru ini. Anda lihat nih nanti. Ini hasilnya 2pi dikali min setengah. Gitu ya. Nah, ini pakai rumus U pangkat N DU. Apa rumusnya? Seper N min setengah. Seper N min 2. Min setengah. N-nya min setengah enggak? N-nya tambah 1. U-nya 25 dikurang R kuadrat pangkat N plus 1 harga batas 0 sampai 5. Halo? Ini 2 boleh coret enggak? Ini 2 boleh coret? Halo? Hasilnya apa nih? Ini hasilnya boleh min dari kali pi, min pi siap bolong nih. Nah, 1 kurang setengah, setengah. 1 bagi setengah, 2/1. Atau 2 aja. Ya enggak? Paham maksudnya? 1 kurang setengah, setengah. 1 bagi setengah, dibalik kan 2/1. Terus ini menjadi 25 R kuadrat pangkat 1 kurang setengah, setengah. Agak batas 0,5. Oke, masih kurang halamannya. Ambil lagi dari bawah. Oke. Sehingga ini sama dengan berapa? 2 kali mimpi berapa? Min 2 pi. Betul enggak? 5 kali pi mimpi kali 2. Terus ini akar enggak nih? Ini tinggal akar. Akar dari 25 kurang R kuadrat. Agak batas 0,5. Agak batas 0,5. Betul ya? Nah, masukkan nih. Berapa nih? Min 2 pi akar. Ini R kuadrat ya. 25 dikurang 5 kuadrat dikurang akar 25 kurang 0 kuadrat. Apa jadinya? Min 2 pi dikali ini 25 kurang 25. Ini hasilnya 0 kan? Hilang kurang akar 25. Biasanya min 2 pi dikali 0 dikurang 5. Betul enggak? Min kali min plus hasilnya apa? Kok bisa salah lagi? Tadi hasilnya 50 pi ya? Salah 5 lagi. Ini kadang-kadang ini yang harus teliti sekali ya. Ada keliru. Tadi kelirunya di sini. Ini betul ya. 25 pangkat setengah naik ke atas menjadi min setengah. Ya. Terus ini samakan. Ini hasilnya 25 turunkan 0. Min R kuadrat dan min 2R DR. Min 2 RDR. Yang ada sini RDR terjadi kelipatan min 2. Maka sini seper min 2, betul ya? Oke, 2 pi kali min pi, ya 2 coret di min pi. Ini 2 kali 0
25, 5. Iya. Kok hasilnya bisa dapatnya 10 pi? Harusnya 50. Berarti ada kurang 5 satu. Dari mana dah? Ada yang keliru di mana tuh? Halo? ZD area. Tahu salah lagi. 5 ini kemana? Halo, ini ada 5 kan nih? Ada 5 nak? 5-nya letakkan di depan. Yang tadi yang sebelumnya betul tapi kurang akarnya. Katain kurang. Berarti sini ada 5 nih. Sini ada 5, itu nak? Ada 5, ada 5, ada 5, gitu ya. Berarti sini menjadi ada 5, gitu kan? Berarti sini min 5 pi. Min 5 pi di sini menjadi min 5 kali 2 pi. Berapa? Min 10 pi ya. Yaitu jawabannya harus betul ya. Di sini jadinya ada salah situ. Jadi sini min kali 2 10, 10 pi, 10, 10 pi, min ke plus 50 pi. Cocok? Angka 5-nya tadi kelupaan ini. Ya, ini bahaya. Tadi kesalahan pertama lupa akar. Kesalahan kedua, tadi 5-nya benar, terletak di depan. Kesalahan kedua, akar benar, 5-nya lupa masuk dikalikan ke depan. Itu enggak dikeluarkan ke depan, bukan dikeluarkan. Berarti jawabannya benar enggak? Hah? Halo? Kalau Anda mau latihan lagi, buat sendiri soal bisa S korat tambah Y korat tambah Y korat sama dengan 9. Ya kan? Itu enggak nanti. Hasilnya kan setengah kali 4 pi R korat. Dan luas bola kan 4 pi R korat. Kali setengah 2 pi R korat. Nah, berarti kalau 9, akar 9 berapa? 3 kan? Berarti 2 pi kuadrat, 2 pi R korat. Jadi 2 pi kali R korat, 3 korat 9 kan? 9 kali 2, 18 pi. Jadi ini di sini perlu ketelitian. Saya mohon maaf, ini 2 kali salah. Salah tadi yang pertama adalah akarnya kelupaan. Salah yang kedua ada 5-nya lupa dikeluarkan. Ada kalimat tadi kan? Paham nggak? Sudah tahu salahnya di mana? Nah ini tadi Anda lihat sini. Ini ada angka 5 nah sini tadi. Halo nih. Ada angka 5 tadi. 5-nya kelupaan. Makanya 5 kali 10 pi adalah 50 pi. Sudah jelas di sini? Oke. Nah ini tinggal lagi satu lagi bisa ada ya. Oke, contoh satu lagi ini. Nah ini yang buat soal bagus bukan saya ya. Ada bantu teman saya yang dosen di sini juga. Setelah dilakukan kalkulasi untuk menentukan volume beton, ini ceritanya dari sipil kan? Setelah dilakukan kalkulasi, perhitungan itu maksudnya, untuk menentukan volume beton suatu struktur diperoleh model integral ganda. Integral ganda itu double integral. Integral ganda itu double integral lipat 2. Sama ya. Double integral. Nah, ya kan? Hitunglah volume struktur beton itu. Jadi ini sudah dikasih rumusnya. Tinggal Anda hitung volumenya berapa. Jadi yang A-nya itu adalah volume sama dengan ini 0,1 0 2 X. Ada E ya. Apa? E berpangkat 3X plus 5. Terus ini E pangkat 4X kurang 5 DY DX. Nah, Anda harus tentukan batasannya yang mana Y, mana X. Halo.
Yang paling dalam apa nih? Yang paling dalam DY kan? Y sama dengan ini. Yang paling luar X. Gitu caranya. Ya dalam-dalam, luar-luar. Paham ya? Ini buku seringkali tidak ditulis tuh. Ya. Sudah ngerti ya Mas ini? Nah, baru Anda tentukan diri volumenya adalah nah, ini integral punya X Eh. 0 sampai 1 dx. Oh, ada X-nya nih. E ini berpangkat 4x kurang 5 dx keluarkan. Kemudian Y-nya dari 0 sampai E berpangkat 3x tambah 5 dy. Berarti agak batasnya ketika ada variabel tidak boleh langsung. Kita kerjakan yang paling belakang dulu. Ya, kita kerjakan yang paling belakang dulu. Mana? Yang paling belakang dulu. Paham? Nah, jadi hasilnya volum berapa? Volum sama dengan apa? Integral dari X dari 0 sampai 1. E berpangkat berapa? 4x. Ini 4x kurang 5 ya. E berpangkat 4x plus 5 dx. Nah, ini hasilnya apa? Integral dy apa? Y kan? Integral dy y. Harga batas, nah itu harga batasnya apa? Harga batasnya 0 sampai E berpangkat 3x plus 5. 0 sampai E berpangkat 3x plus 5. Oke? Nah, kita selesaikan. Ini apa? Volum adalah X dari 0 sampai 1. E berpangkat 4x plus 5 dx. Y batas atas kurang Y batas bawah berapa? Y batas atas E pangkat 3x plus 5 dikurang batas bawah 0. 0 hilang ya. 0 hilang. Nah, kali ini bisa kali enggak nih? Halo? Ini kan yang ini dengan ini bisa dikali enggak? Kalau kita kalikan pangkatnya diapakan? Ditambah. Nah, sehingga hasilnya apa? Volum adalah X dari 0 sampai 1. Ini E pangkat berapa? 4x tambah 5 ditambah 3x kurang 5. Oh, ini ada salah tanda ya. Ini ada yang min 5 nih, sorry. Ini min 5, jadi 4x min 5 ya. 4x min 5 nih. Nah, ini ketelitian kurang nih. Saya yang salah ini kurang ya. Kurang 5, kurang 5. Nah, 4x tambah 3x berapa? 7x min 5 tambah 5 0 nah. Halo. Min 5 tambah 5 0. Ya, ini min. Min tambah plus ya sama angkanya. Nah. Tinggal dx. Udah. Integral E pangkat 7x. X dari 0 sampai 1. E pangkat U dx. Harusnya E pangkat U du. Kan gitu kan? Du. Du-nya berapa nih? 7x turunkan terhadap x apa? Halo? 7 dx. Ya. Padahal yang ada dx saja. Terjadi kelipatan 7. Supaya 7 di 1 kali 1/7. Nah. Jadi volumenya adalah 1/7 kali apa? E pangkat U du rumusnya apa? Halo? E pangkat U du. E pangkat du adalah integral E pangkat U du adalah E pangkat U juga. Jadi berarti sini E pangkat 7x. Agak batas 0,1. Masukkan sini. 1/7 kali E pangkat 7. Nah, batas atasnya 1 dikurang E pangkat 7, batas bawahnya 0. Paham? Jadi hasilnya 1/7 kali E pangkat 7 dikurang E pangkat 0 berapa? E pangkat 0 berapa? 1. Selesai. Ini jawabnya. Satuannya tadi pakai meter ya? Halo? Oh, kilogram per meter kubik. Berarti ini adalah volumenya adalah meter kubik.
satuannya. Karena volume dalam meter. Nah, kemudian perhatikan dia kasih tahu lagi sini. Jika rapat massa rho, delta. Ingat nggak delta S, Y. Jika rapat massa beton normal, jika rapat massa beton normal 1.500 kg per meter kubik dengan ketentuan dimensi X dan Y dalam satuan meter, berapa massa struktur tersebut? Nah, massa untuk rumusnya apa? Halo? Massa sama dengan soal yang tadi itu kan tadi kita salin ya. Soal tadi itu apa? Tadi X-nya 0 sampai 1, Y-nya dari berapa tadi? 0 sampai E pangkat berapa tadi? E pangkat 3X plus 5 ya. 3X plus 5. Terus, sini ada delta. Rapat massa itu delta. Delta S, Y dikali persis yang soal tadi itu sama. E pangkat 4X tambah 5. Ini kurang ya, sorry. Bertambah, kurang 5. Ini yang salah tadi. Kurang 5. Terus ini apa? DY/DX ya? Halo? DY/DX. Jadi yang volume tadi, di dalam volumenya dikalikan ini. Di dalam volumenya dikalikan rapat massanya. Paham? Halo? Ini artinya apa? Karena rapat massanya konstan. Berapa tadi konstannya? 2.500 kilogram per meter kubik. Maka ini boleh keluar enggak nih? Saya tulis ini. X dari 0 sampai 1. Y dari 0 sampai E pangkat 3X plus 5. Ini 1.500. Dikali E pangkat 4X kurang 5. DY/DX. 1.500 ini boleh keluar enggak? Halo? 1.500 ini boleh keluar enggak? Nah, terus ini tinggallah X dari 0, 1. Misalnya Y dari 0 sampai E pangkat 3X plus 5. E pangkat 4X kurang 5 DY/DX. Ini kan volume. Halo. Ini tadi apa? Kilogram per meter kubik. Itu enggak? Ini sih meter kubik hasilnya kan. Kita tulis sih 1.500 kilogram per meter kubik. Gitu kan. Dikali. Ini tidak perlu hitung lagi. Tadi sudah hitung enggak? Berapa hasilnya tadi? Ini. Hasilnya ini 17 kali E pangkat. Tidak usah diselesaikan ya. 17 kali. Ya. 17 kali E pangkat 7 dikurang 1. Itu enggak? Ini satuannya apa? Meter kubik. Ini satuannya meter kubik. Nah, meter kubiknya bisa coret enggak? Nah, tinggallah. Nah, 1.500 per 7 kali E pangkat 7 kurang 1. Satuannya kilogram. Ini masanya. Selesai. Jadi kita nggak perlu hitung lagi. Karena deltanya bukan variabel konstan, tarik keluar aja. Yang belakangnya adalah volume. Paham nggak maksudnya? Iya, paham, Pak. Tinggal 5 menit. Kita absen ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ya, sudah tahu ya. Karena rapat masanya konstan, boleh keluar kan? Nah, yang tinggal di belakang itu apa? Volume. Ya, volume. Nah, kita dapat ini. Tadi yang mana ya?
Oke, yang kosong masih Atanasio Guido Pratama Robelo. Ada? Nggak ada. Brandon? Kenapa lupa? Ya. Brento Alden? Lupa juga ya? Lupa enggak? Ada? Error. Error itu berarti Anda Binus Access Connection fail. Oke. Enzo Mario? Ngapa? Oke, Vice Eka Pramudianto ada? Muhammad Nawas Rizky ngapa? Pak. Muhammad Rizky Fatin Haryadi ada mengapa? Wi-Fi-nya minus access connection fail. Oke, Peter ngapa? Baik. Rizky Takayuki Permana why? Error. Oke. Pedrik Anderson Chandra ngapa? Oke, Vicentius Brian Lee. Pak. Oke, save. Minggu depan terakhir ya. Oke, jadi minggu depan kita lanjutkan latihan kita lagi. Jika waktu ada lebih, saya akan ajarkan teorema Gauss. Oke. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya. Ya. Kalau yang ini tuh muncul dari mana sih?